我这辈子都没见过这么多灵神。可以明化。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Renegade Immortal. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, yaitu dengan memperlihatkan area pasar yang begitu sesak dengan para warga Tengjia. Selain itu di salah satu toko juga diperlihatkan Huang Ju yang sedang melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dijual. Seperti diketahui, barang itu adalah ginseng yang memang diinginkan oleh para bandit kemarin. Jiang Hu menjadi kesal guys dengan pemilik toko yang malah menawar barangnya ini dengan 200 batu roh saja. Di mana Huang Ju menginginkan barangnya dihargai dengan 300 batu roh. Salah satu dari pelayan di sana kemudian malah meremehkan ginseng itu yang katanya ginseng ini tidak ada nilainya. Namun sang pemilik toko segera menabuknya, begitupun dengan Jiang Hu juga akan segera pergi. Di sana pemilik toko mengatakan kalau pelayanannya tak berhak berkata seperti itu karena nyatanya ia sudah tahu ginseng ini merupakan ginseng 1000 tahun yang seharusnya dihargai dengan 1000 batu roh. Jiang Hu yang mendengar bisikan itu, ia segera pergi dan tak menyangka kalau ginseng di tangannya ternyata sangatlah mahal. Jadinya karena sudah tahu akan nilai harganya, Jiang Hu berniat mencari toko yang lain untuk menjualnya. 你可别想蒙我，一株人参而已，咱更加成价值至少1千。我这辈子都没见过这么多灵神。 Tapi sayang, dia malah didatangi oleh dua praktisi yang menghentikannya. Dari pakaian yang mereka kenakan guys, nampaknya para praktisi ini adalah anggota keluarga Tengjia. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata apapun dan langsung menyerangnya. Si Jiang Hu tentu dia kebingungan dong dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Dia sampai mengingatkan bahwa di kota Tengjia itu tidak boleh melakukan pertarungan. Namun kembali, keduanya tidak mendengarkan ocehan Jing Hu dan malah menyerangnya lagi. Alhasil Jiang Hu juga lupa kalau sebenarnya di kota Tengjia juga tidak diperbolehkan untuk menerbangkan pedang, membuat ia pun terjatuh terpental akibat tekanan formasi. Dan ternyata alasan mereka memburu Jiang Hu itu berkaitan dengan dirinya yang telah membasmi Baijan kemarin. Dan ya, ternyata penyerangan ini diketuai oleh Teng Li yang merupakan anak dari penguasa kota Tengjia. Dia tentu sedang menjalankan permintaan dari Patua Jimo kemarin guys. Si Teng Li mengatakan kalau dia akan segera merenggut nyawanya. 慢死了，兵围堵是为了用我过来。取命的人。 Kita tinggal dulu adegan baku hantamnya guys. Dan mari beralih ke tempatnya Wang Lin yang masih melakukan pemurnian pada pedangnya. Di mana seperti yang disarankan si Tunan, Wang Lin akhirnya menggunakan metode darah untuk mempercepat menyempurnakan pedang tersebut. Dan benar saja, metode ini sangatlah ajaib, yakni Wang Lin dengan cepat mampu untuk mengendalikan pedang ini. Tapi seperti yang diketahui, menggunakan metode darah untuk mempercepat pemurnian pedang memanglah ada kelemahannya. Yakni menurut si Tunan, Wang Lin harus berhati-hati mulai dari sekarang ini. Saat ini karena dengan dia menggunakan metode darah, maka kehidupan Wang Lin sudah terhubung dengan pedang itu. Yang mana jika pedangnya hancur ataupun rusak, maka Wang Lin juga akan merasakan serangan balik dari pedang tersebut. Di sela obrolan mereka, Wang Lin kemudian merasakan adanya keributan atau adanya kelompok yang datang untuk mencarinya. Beruntung Wang Lin berhasil mengetahuinya, jadinya ia pun langsung bergegas kabur. Di perjalanan Wang Lin merasa kebingungan dengan alasan orang-orang ini kok mengejarnya ya. Ia berusaha kabur menghindari kejaran mereka dengan mengacaukan situasi di sana. Wang Lin kemudian terus berlari, bahkan ia juga segera menggunakan pedang terbangnya. Tapi jelas aturan di kota ini membuat Wang Lin hanya bisa berlari karena dia tak bisa menggunakan pedang terbangnya. Meskipun terus berlari, tetap saja kelompok ini berhasil menemukannya dan langsung menyerangnya. Dan di sana pertarungan pun tak dapat dielakkan. Tapi dikarenakan mereka terlalu banyak, Wang Lin pun memutuskan untuk kabur saja lagi. Jelas saja, Teng Li yang sudah hadir, dia tidak membiarkannya dan langsung menyerangnya. Dan tak hanya itu, dia juga mengeluarkan tubuh Jiang Hu yang sudah tidak bernyawa. Sontak saja Wang Lin yang melihatnya dia menjadi kaget. Wang Lin mempertanyakan kenapa si Teng Li melakukan tindakan ini sementara mereka tidak pernah berselisih dengannya. Dengan santuy, si Teng Li bilang tindakannya kali ini karena diminta oleh seseorang yang sudah jelas itu adalah Patua Jimo.
Segera Wang Lin pun tak tinggal diam dan langsung melakukan penyerangan dan terjadilah baku hantam. Wang Lin merasa kalau dia tidak bisa mengalahkannya, jadinya ia pun berniat melarikan diri dengan menaburkan sebuah karung berisi tepung. Selain itu, Wang Lin juga mempercepat gerakannya dengan menambahkan sebuah jimat yang ditempelkan pada kakinya. Si Teng Li merasa kesal guys, jadinya ia pun kembali bergerak untuk mengejarnya. Wang Lin terus berlari yang bahkan dia juga meminum air ajaib yang telah direndam oleh mutiaranya. Tentu melihat itu si Teng Li semakin penasaran dengan harta-harta Wang Lin. Dia merasa si Wang Lin memiliki banyak harta karun langka. Dikatakan menurut si Teng Li di kota Tengjia ini tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari kejarannya. Jadinya langsung saja si Teng Li menyerang secara membabi buta untuk menangkap Wang Lin. Serangan ini membuatnya merasa pede, tapi sayangnya Wang Lin masih hidup yang bahkan ia menyadari formasi kota Tengjia itu bersumber dari lentera. Alhasil karena seperti itu Wang Lin kini bisa menggunakan pedang terbangnya, serta dia juga menghancurkan satu persatu lenteranya. Tentu saja si Teng Li merasa kesal karena si Wang Lin ini telah menghancurkan formasi kota Tengjia. Jadinya dia terus saja mengejarnya dan terus menyerangnya. Xin kemudian beralih dulu ke tempat penguasa kota Tengjia. Dia saat ini mengetahui kalau formasi kotanya sudah diketahui, membuat salah satu tetua merasa sangat khawatir dengan si Teng Li yang kini mengejar pemuda itu. Dia merasa pesimis dengan si Teng Li, tapi sang ayah kekeh percaya kepadanya karena kekuatan Teng Li diketahui jauh berada di atas pemuda itu. Jadinya sang ayah sangat pede dan percaya nih kalau anaknya ini bakalan mampu untuk mengatasinya. Xin kembali ke pertarungan Wang Lin dan juga si Teng Li. Terlihat Wang Lin terus berlari sembari menghancurkan satu persatu lentera di sana. Yang pada akhirnya karena situasi seperti ini si Teng Li pun kemudian memutuskan untuk mengeluarkan sebuah jimat yang disatukan dengan pedangnya, yang hal itu membuat kekuatan dari pedangnya meningkat. Yang bahkan kekuatan pedang si Teng Li itu sampai memunculkan begitu banyak petir dan juga awan hitam. Wang Lin berusaha menjauhi jangkauan pedang tersebut, lalu apa yang terjadi? Ya, serangan itu terlihat sangat menakutkan sampai-sampai mampu membelah area di sana sehingga menjadi dua. Beruntung, Wang Lin berhasil kabur dengan melakukan sebuah teknik teleportasi dan kini ia terus kabur berlari menjauhi kota Tengjia. Meski begitu, Teng Li tetap tidak menyerah. Ia kemudian terus mengejar Wang Lin karena dia begitu penasaran dengan harta-harta di tubuh Wang Lin. Wang Lin mencoba menyerang si Teng Li menggunakan pedang terbangnya. Alhasil serangan itu mampu membuatnya terluka yang tentu saja membuatnya sangat murka dan pertarungan kembali terjadi. Namun pada saat ini energi di tubuh Wang Lin terus melemah, membuatnya tidak bisa melakukan pertarungan dan hanya memilih untuk kabur saja. Lagi-lagi si Teng Li tidak mau menyerah. Ia kembali mengeluarkan kekuatan pedang raksasanya untuk diberikan kepada Wang Lin. Lagi-lagi dan lagi, Wang Lin berhasil menghindarinya. Ternyata, kekuatan teleportasi barusan merupakan teknik yang digunakan oleh si Tunan. Dan pada saat ini, beberapa waktu pun berlalu semua kekuatan hingga persediaan air ajaib juga sudah habis. Begitupun dengan si Tunan, kekuatannya juga sudah semakin melemah, membuatnya tidak bisa lagi melakukan teknik teleportasi. Wang Lin kemudian merasakan adanya sesuatu yang aneh di hutan ini. Begitupun dengan si Teng Li, dirinya langsung teringat dengan perkataan dari bapaknya mengenai adanya sebuah hutan yang selalu diselimuti oleh racun. Selain itu, di hutan itu juga ada banyak monster racun yang berkeliaran. Dan ada satu lagi eksistensi yang menakutkan di hutan itu, yakni adalah pohon anggur berliur biru. Sang ayah melarang si Teng Li untuk memasuki hutan tersebut sebelum kekuatannya mampu menahan racun itu. Tapi dia tidak menghiraukan pesan ayahnya, karena katanya ia memiliki senjata ajaib yang tentu saja semua racun tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Terlebih lagi, dia tidak takut karena Wang Lin aja yang berkekuatan di bawahnya juga berani memasukinya. Jadinya dengan begitu ia pun masuk dan bertekad untuk mengalahkannya. Benar saja, di hutan ini terlihat ada banyak sekali benda aneh. Wang Lin berusaha keluar dari cengkraman pohon anggur ini. Si Tunan bilang Wang Lin harus segera melepaskan ikatannya. Dia juga diberitahu kalau Wang Lin jangan menyerangnya dengan kekuatan spiritual. Dan benar saja, ketika Wang Lin mempraktekannya, serangan dari akar-akar ini akhirnya berhenti. Dengan begitu, Wang Lin pun berhasil untuk menghindarinya.
Namun masih saja di sana muncul si Teng Li yang berniat memburu Wang Lin. Awalnya si Tunan ingin membawa Wang Lin untuk melakukan teleportasi dengan sisa kekuatannya, tapi di sini Wang Lin menolaknya. Dia bertekad kalau mulai saat ini dia tidak akan kabur lagi dan akan melakukan pertarungan sampai mati dengan si Teng Li. 人肉放火， Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.